Kita untuk hari ini kita akan bahas pada pertemuan yang ketiga ini akan membahas tentang link ya. Nah, ini saya sudah siapkan ini latihannya. Ini latihan kita yang pertama. Kita akan mencoba membuat sebuah latihan tentang link relatif ya. Nah, link relatif ini ya kita membutuhkan dua buah halaman. Karena apa? Karena satu halaman nanti kita yang akan kita jadikan sebagai destinasi. Ya. Jadi ini ada dua buah halaman yang akan kita gunakan sebagai gambaran untuk latihan kita kali ini. Oke, ya ini tagnya ya. Kemudian head, kemudian title ya. Ini fontnya silakan mau diganti juga boleh. Ya, kemudian ini judul. Ya, ini judulnya. Silakan boleh diganti ya. Boleh diganti silakan, barangkali mau diganti saja. Ya, kemudian yang berikutnya di sini, nah ini akan kita jadikan sebagai destinasi. Ya, destinasinya di sini. Ya, nama link untuk destinasi dari link relatif ini namanya adalah link31.html. Nah, halaman ini harus tersedia terlebih dahulu ya, tersedia terlebih dahulu baru bisa kita linkkan ya. Ya, ini ya. Nah, oke, kita buat dulu, kalau sudah kita simpan ya, kita save ya, file save ya. Terserah mau menyimpannya di mana ya. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah halaman untuk destinasi dari link relatif ini. Ya. Nah, ini destinasinya, ini isinya. Jadi nanti ketika nanti Anda membuat halaman latihan pertama ini harus ada dua halaman. Ya, dua halaman, yang satu digunakan untuk apa namanya? Halaman untuk sumber, yang satu digunakan untuk halaman destinasi. Ya, ini untuk link relatif karena link relatif harus ada apa namanya? Ada halaman destinasinya. Ya. Nah, ini isinya ya. Nanti bisa diganti ya, title link relatif halaman kedua ya. Kemudian ini isinya. Nah, ini balik lagi ke halaman 31.html ya. Ini ke halaman utama. Ya, ke halaman utama nih seperti ini. Jadi ini adalah halaman untuk destinasi. Kalau yang ini yang tujuan ya, atau sumber atau source ya. Oke. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Berikutnya kita uji coba, kita jalankan. Kita run ya, jalankan. Nah, ini ya, ini hasilnya seperti ini, link utama. Link utama ini adalah link halaman utama untuk berpindah ke halaman berikutnya atau halaman kedua. Silakan Anda klik link di bawah ini. Ya, ini diklik aja ini. Nah, karena sudah ada halaman destinasinya, maka ketika kita klik, nah ini muncul ke halaman destinasi yang kedua, ya. Nah, kemudian di sini di halaman destinasi juga ada link lagi, ya, ada link lagi, ya. Kita klik lagi, ya, balik lagi ke sini ke halaman utama. Ini dinamakan dengan link relatif, ya. Ini hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini untuk tagnya yang link ya, untuk link, tag link itu pakainya A. Ya, ini tag link namanya A ya. Ini pakainya A ditutup dengan A lagi. A itu ancor. Ya, tag ancor. Tag ancor ini digunakan untuk menghubungkan antara halaman yang satu dengan halaman yang lain. Kemudian href. Ya, href itu tujuan. Ya, tujuan tadi dikatakan di awal destinasi ya, maksudnya ini. Ya, mengambil dari href ini. Hrefnya sebutkan halamannya apa. Ya, baru yang nanti yang ada di tag ini ya berfungsi sebagai linknya. Ya, ini untuk link relatif. Ini yang pertama. Ya, berikutnya yang kedua, ini adalah link absolut. Link absolut ini digunakan ya ketika kita ingin menghubungkan antara halaman website yang kita buat dengan halaman yang ada di apa namanya? Ada di internet. Ya. Oke.
Kita coba dulu ya. Sebentar, saya jalankan internetnya. Saya jalankan dulu ya internetnya ya, supaya bisa bisa berfungsi dengan baik. Ya, ini adalah link absolut. Jadi link absolut itu kita gunakan untuk menyambungkan alamat website yang ada di internet. Ini harus kita ketikkan ya, misalkan seperti ini. Ya, nah, ini saya ketikkan misalnya, jangan Yahoo deh, ya. Eh, nah ini apa namanya, tak ancornya ke halaman Google ya, Google. Nah seperti ini. Kita save dulu, kemudian kita run. Kita coba ya, jalankan di Chrome. Nah ini adalah hasil dari link absolut. Ya ini dari hasil link absolut. Ketika kita klik ini, ya contoh seperti ini, kita klik. Nah ini yang terjadi seperti ini. Nah, akan masuk ke halaman Google ya, google.co.id ya, sesuai dengan yang dituliskan tadi. Nah, ini kan masuk ya. Ini dinamakan dengan link absolut ya. Jadi link absolut itu butuh koneksi internet ya. Butuh koneksi internet ketika kita membuat sebuah halaman yang dihubungkan dengan halaman yang sudah ada, di koneksinya dengan internet ya. Ya, ini kembali lagi ke halaman eh, yang tadi ya, yang halaman link absolut. Ya, jadi kalau untuk apa namanya, mengembalikan ke halaman awal, kalau link absolut itu memang tidak bisa di apa namanya, dibalikan seperti kita membuat link relatif ya. Kalau link relatif kan kita membuat dua buah halaman ya, halaman sumber dengan halaman tujuan. Kalau ini tidak bisa. Ya. Jadi harus di back page ya. Caranya seperti ini, di back page. Nah, ini. Ini untuk link absolut, latihan kita yang kedua. Oke, berikutnya sekarang. Link di halaman. Nah, untuk link halaman ini ada apa namanya, kekhususan ya. Ada kekhususan tersendiri. Nah, di sini untuk link halaman itu harus dideklarasikan dengan menggunakan tanda pagar ya, tanda pagar ya. Jadi kalau untuk link halaman itu dibuat tanda pagarnya seperti ini. Jadi di tab Ancor ya, ahref ya, ini kasih nama ya, pagar halaman 1 ya, ini halaman 1 ya, kemudian pagar halaman 2, pagar halaman 3. Ini kita kasih nama dulu ya, untuk source-nya ya, untuk sumbernya.
Oke, sekarang tinggal kita buat halaman untuk apa namanya isinya, ya. Nah, di sini karena kita sudah membuat apa namanya pagar halaman 3. Nah, di sini tinggal kita buat lagi sebuah tag ancor dengan nama name yang nanti dihubungkan dengan href yang ada di atas. Jadi href ini nanti akan berhubungan dengan name ya untuk ancornya. Ya, tag ancornya antara href di sini dengan name ya ini harus sama. Ya, contoh di sini adalah res-nya adalah halaman 1, hal 1. Nah, di name ini tidak perlu lagi diketikkan apa tanda pagar lagi karena ini ya halaman destinasi atau halaman tujuan. Ya, jadi tidak perlu ya. Kalau yang di sini ya, yang di awal ini perlu ditambahkan sebuah tanda pagar atau tanda kres ya. Ini digunakan untuk mencari halaman tujuan. Ya, tujuannya ini bukan sebenarnya bukan halaman ya, ini di dalam halaman itu sendiri. Nah, ini kita buat berulang-ulang ya, sebanyak 10 kali. Nah, kemudian ini adalah apa namanya tag ancor untuk daftar. Daftar itu nanti adanya di sini. Jadi ketika diklik tombol daftar di sini, langsung balik lagi ke atas. Ya, nih, ini pasangannya di sini. Ya, pasangannya sini. Nah, berikutnya ya, yang berikutnya kita buat yang kedua. Kedua juga sama ya, kurang lebih seperti yang pertama ya, seperti ini. Nah, ini daftar, kemudian ada halaman 3 ya. Mirip dengan tadi yang kedua, sama ya. Sama persis, nanti tinggal di copy paste saja nanti kalau ketika membuat latihannya ya. Ini juga sama isinya, dibuat berulang dan terakhir ini tag name-nya ini nggak usah diletakkan lagi karena sudah halaman 3 ya. Ini tinggal daftar, jadi kembali ke daftar isi. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, kita coba kita jalankan. Kita jalankan di Chrome. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini daftar isi ya, ini muncul halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Dan ini adalah apa namanya link apa namanya link sumber ya atau source ya, source-nya ini. Sumber ya, satu, kedua, ketiga yang sudah dibuat link untuk destinasinya. Ketika kita klik halaman 1, nah ini muncul ke halaman 1 ya. Kemudian klik lagi kembali ke daftar isi, balik lagi nanti ke sini. Nah, ini ya. Kemudian klik halaman 2. Ini akan masuk ke halaman yang kedua. Nah, ini. Klik lagi nih kembali ke daftar isi, balik lagi ke atas. Ya. Klik yang halaman 3, ini akan masuk ke halaman 3 nih. Ya, kita klik lagi ya ini ke halaman daftar isi. Ini dinamakan dengan link halaman ya. Sekali lagi ini dinamakan dengan link halaman. Jadi ada 3 untuk link itu ya. Yang pertama link relatif, yang kedua link absolut ya, yang berikutnya ini adalah link halaman. Nah, yang berikutnya, nah ini gabungan ya antara link relatif dengan gambar. Nah, ini sengaja dibuat untuk link gambar ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini judulnya ya, judulnya A1 style color ya. Warnanya ini background color ini. Ini adalah contoh link image. Jadi nanti yang akan di-link-kan itu adalah gambarnya. Ya, gambarnya ya. Sebagai contoh seperti ini. Ya. Ahref link 3, 4. Berarti ini halaman destinasi ini harus ada. Jadi nanti link 34.html itu harus dibuat dulu. Ya, dibuat dulu baru bisa dijalankan karena ini merupakan halaman destinasi. Ya, jadi bukan apa namanya tidak ini termasuknya link relatif ya. Jadi harus dibuat dulu.
Ya, harus dibuat dulu baru bisa dijalankan, ya. Kemudian isinya apa? Nah, isinya ini di tag Anchor ini adalah sebuah gambar. Gambarnya bebas, silakan. Ya, tetapi diletakkan pada satu folder yang sama dengan apa namanya? Dengan latihannya, halaman latihannya. Sebagai contoh sini gambar 1.jpg ya. Title klik gambar ini, title-nya, kemudian lebarnya 300, height-nya, tingginya 200 ya, center. Nah, jadi ini nanti ada di tengah-tengah. Kemudian yang berikutnya ini yang halaman destinasi. Ini destinasi isinya apa? Isinya juga sama, link gambar juga. Hanya di sini lebih besar nih. Ya, source-nya gambar satu, tetap gambarnya sama. Kalau di halaman source ya ini lebar dengan tingginya 300 kali 200, kalau di sini 600 kali 400, perbedaannya di situ. Ya, antara halaman yang pertama dengan halaman yang kedua. Nah, sekarang kita coba. Ya, kita eksekusi, launch Chrome. Nah, ini contoh dari link relatif yang apa namanya? Yang dimodifikasi dengan menggunakan gambar. Nah, ini gambarnya seperti ini, silakan nanti gambarnya diganti saja, ya. Ini contohnya ya. Nah, ini ketika ada tombol mouse-nya diletakkan di gambar akan muncul ya. Title seperti ini, klik gambar ini. Klik gambar ini yang muncul di mana? Nah, ini. Ya. Title-nya ini, klik gambar ini. Ya, ini akan muncul di sini. Ya. Nah, klik gambar ini, kita klik. Ya, jadinya besar ya. Karena ini adalah halaman destinasi. Jadi halaman destinasi itu ya dibuat supaya berbeda dengan halaman sumbernya, ya dibikin gambarnya lebih besar 2 kali lipat. Ya. Nah, ini kalau diklik lagi, ya ini kan halaman destinasi yang ini ya. Nah, ini halaman destinasi nih. Ya. Kita lihat nih, width-nya aja 600, tinggi 400. Jadi gambarnya itu lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang sumber. Nah, ini kita klik lagi nih. Ya, jadinya kecil lagi. Ini ke halaman sumber. Diklik lagi, besar lagi. Jadi ke halaman destinasi. Ya, ini untuk link gambar. Nah, yang berikutnya, yang terakhir ini dengan menggunakan CSS. Ya, ini dengan melibatkan CSS nih. Nah, ini seperti ini ya, contohnya. Ini tetap ya menggunakan tag Anchor ya, A. Ya, ini A pada saat hover. Ya, hover itu ketika tombol apa namanya, tombol mouse-nya ada di apa di bagian teks linknya. Jadi ketika teks linknya berada di tombol tersebut, maka dia akan muncul ya sebuah hover ya seperti ini. Ya, warnanya beda ya. Ini link 1, link 2 ini sengaja tidak diisi halaman tujuannya dikosongkan ya. Ini kosongkan, ini kosong nih. Artinya kalau ada tanda seperti ini kosong, boleh juga menggunakan tanda double quote 2 kali ya. Double quote 2 kali juga boleh atau tanda menggunakan tanda press atau tanda pagar. Nah, kalau sudah kita coba kita run ya. Kita jalankan seperti ini hasilnya. Nah, ini ya. Nah, ini akan berubah warna gitu ya. Ini ketika si tombol mouse berada di teks tersebut. Jadi teks pertama warnanya hitam ya, ketika si mouse ini ada di teks tersebut, ini disebut dengan hover. Ya, hovernya. Jadi berubah warnanya. Nah, ini dengan menggunakan CSS. Kembali lagi seperti ini ya. Jadi CSS ini ya, ini kan hover ya. Hover ya, ini warnanya orange ya, ini warna hitam. Underline. Kalau ini tidak ada. Jadi kalau kita jalankan, nah ini ya, seperti ini. Ini kalau kita klik nggak masalah ya. Kenapa? Ya ini nggak ada tujuannya. Ya destinasinya tidak ada. Ini juga sama, destinasinya juga tidak ada. Ini untuk latihan kita yang kelima. Yang terakhir ini adalah tes formatif. Nah, di tes formatif ini gabungan antara CSS ya dengan sebenarnya ini untuk materi selanjutnya ya. Ini kita menggunakan header
Ya, kita atur nih headernya seperti ini. Ya, header. Ya, ini ada header pertama nih, ada header kedua. Jadi nanti header itu akan muncul dua kali, ya. Satu ya header full, ya judul. Satu lagi header yang garis tepi putus-putus, ya. Kemudian yang berikutnya footer. Footer ini, ya isinya seperti ini, ya warnanya nanti ya boleh diganti. Bagian isi, ya ini kita buat sebagai tanda tanda pagar. Jadi nanti tinggal kita panggil saja sebagai ID ya. Pagar ini untuk navigasi ya, ini navigasinya, ini untuk isinya. Juga navigasi juga, ini untuk isi lagi. Dan ini yang terakhir adalah kelasnya. Kelasnya itu adalah gambar. Nah, ini ya. Contoh ini ya, link 1.html ini sebenarnya tidak ada ya. Ini boleh dikosongkan ya. Boleh tidak dituliskan nggak apa-apa ini. Karena kita halaman destinasinya tidak ada ya. Ya, ini halaman destinasinya tidak ada. Jadi boleh menggunakan tanda pagar, boleh juga double quote dua kali ya, sama saja. Ini tidak akan merujuk ke halaman tertentu ya. Ini kosong. Ya, ini destinasinya tidak ada karena halaman destinasinya belum dibuat. Ya, sama aja ini dengan link relatif karena sebagian besar untuk link itu adalah link relatif ya. Ini sangat banyak sekali untuk link relatif. Nah, ini ya masuk ke ID ya, ini masuk div ID. Jadi ini kotak berarti udah ada div divergen ya. Kotak div ini untuk isi, dipanggil isinya nanti. Ya, ini untuk isi. Kalau yang di atas ini div ID navigasi ya. Nah, ini ya. Ini awal dulu, maaf ini ya, awal. ID yang pertama itu header ya, header jadi bagian atas ya, di bagian atas. Yang kedua navigasi. Kalau navigasi itu di bagian samping ya, di bagian samping ya, di bagian samping. Kemudian yang bagian isi itu adanya di tengah-tengah ya, adanya di bagian tengah ya. Ini isinya yang bagian tengah. Nah, footer ini nanti ada di bagian paling bawah. Ini juga saya edit jadi 2021 ya. Karena ini udah tahun 2021 ya. Oke, sekarang kita jalankan hasilnya seperti apa ya. Nah, ini kita jalankan launch in Chrome. Ya, kita launchkan ya. In Chrome. Nah, ini latihannya seperti ini. Ini sebenarnya untuk tes formatif ya. Tes formatifnya seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang pertama, ya ini bagian header ya. Ini bagian header. Kemudian ini menu dashboardnya. Nah, ini kalau diklik ya nggak akan merujuk ke halaman apapun ya karena memang belum dibuat halamannya gitu ya. Ini memang belum dibuat halamannya, masih kosong. Ya, masih kosong nih. Ya, ini untuk latihan tes formatif ya. Nah, nanti gambarnya boleh diganti. Ya, baik. Nah, ini saja mungkin yang bisa disampaikan untuk materi pertemuan ketiga tentang link. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Ya, kalau ada pertanyaan boleh langsung nanti japri ke saya, ya, atau bisa melalui apa namanya komentar di YouTube. Kemudian pastikan ya Anda sudah mensubscribe yang pertama ya itu mensubscribe ya channel YouTube saya yang ada di YouTube ya channel YouTube saya yang ada di YouTube. Ini cukup satu kali saja. Fungsinya untuk apa? Saya katakan berulang-ulang. Ini fungsinya adalah sebagai absensi tugas. Ya, saya bilang apa? Saya katakan sekali lagi. Ya, ini digunakan untuk absensi tugas. Jadi absensi tugas itu ada dua. Satu subscribe, ya. Yang kedua itu adalah komentar. Ya, kolom komentarnya itu harap diisi. Ya, harap diisi. Silakan apa namanya dibuat ya
diisi komentarnya dan apa namanya, subscribe-nya diklik ya. Pastikan seperti itu. Kemudian kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh langsung japri saja. Ya, ini untuk materi tentang link. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita langsung kita bahas minggu depan. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf nanti apabila tadi ada salah kata ya dalam penyampaiannya, ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.